Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Pak Erik harap anak-anak semuanya dalam kondisi baik dan sehat bersama keluarga di rumah. Lalu Pak Erik juga yakin bahwa anak-anak semuanya sudah berdoa sebelum mengikuti pelajaran agama ini. Dan marilah kita lanjutkan dengan materi hari ini. Anak-anak kelas 5, pelajaran kita hari ini bertemakan saya sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, tadi memberikan gambar seperti ini, anak laki-laki ini masih sekitar kelas 5 gitu ya. Apalagi di dunia saat ini, di mana perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat gaya hidup atau gaya stylish anak itu semakin cepat pulang, sudah memirip orang dewasa. Nah, ini juga gambar perempuan di mana juga masih usia anak-anak sudah seperti orang dewasa, ya. Lalu pengantar. Oleh Allah, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri yang berbeda, baik ciri fisik atau tubuh itu maupun rohaninya, keperasaannya. Tuhan menciptakan demikian dengan tujuan agar manusia, laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan bekerja sama demi kehidupan yang bahagia. Manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, bekerja sama, tidak saling merendahkan, tidak untuk membeda-bedakan, tidak untuk jadi ejek-ejekan, tetapi saling melengkapi dan bekerja sama. Di kelas dia banyak peristiwa-peristiwa yang membuat anak semua menyadari bahwa temanku perempuan, temanku laki-laki itu semuanya baik. Semuanya bisa diajak bekerja sama dan semuanya bisa untuk saling melengkapi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan pada laki-laki dan perempuan. Ini perlu kita sadari semuanya, ya, adanya perubahan pada laki-laki dan perempuan. Pertama, jakun mulai tumbuh. Leher kalian yang sudah mengalami perubahan jadi pegang. Adanya jakun mulai tumbuh, dada tampak lebih bidang, dadanya lebih besar, lebih bidang, lebih tegak. Tumbuhnya rambut di berbagai tempat, misalnya di ketiak, ada yang di sini jadi kumis, ya, ada yang jadi jenggot. Kalau jadi jenggot untuk anak-anak kelas 5 mungkin belum ya, tapi sudah nanti mulai tumbuh berbagai tempat itu rambut di ketiak misalnya begitu. Lalu suara menjadi lebih besar dan berat, biar lebih kelihatan berwibawa seperti itu ya. Baunya tambah melebar dan berotot, berisi, tidak bisa melahirkan. Nah, perlu diketahui bahwa saat ini walaupun ada yang namanya perubahan gender atau namanya transgender, tetapi secara kodrati manusia laki-laki itu tidak bisa melahirkan. Dan juga perlu kita ketahui adanya perubahan yang dialami oleh perempuan. Pertama, payudara mulai tumbuh membesar. Kalau kalian sadari, kalian bermain gadget, bermain TikTok, nah itu perlu kalian sadari bahwa payudara itu sudah mulai membesar, kalian jaga juga. Pinggul mulai membesar dan melebar, bentuk tubuh membulat, suara menjadi nyaring, dan bisa melahirkan, bisa menyusui. Itulah perubahan yang dialami pada perempuan. Nah, sekarang kita mulai melihat secara rohani bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai dengan citra atau gambarnya sendiri. Artinya apa? Manusia dikehendaki oleh Allah untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Lalu di hadapan Allah manusia laki-laki dan perempuan sederajat, sama, karena diciptakan dari materi yang sama, debu
tanah. Bukan laki-laki dari emas, lalu perempuan dari tanah, tetapi sama-sama dari debu tanah. Diberi nafas kehidupan yang sama. Mereka diberi tugas untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Dan bisa buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Di mana manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan sederajat, yang artinya sama, memiliki hak istimewa yang sama di hadapan Allah. Lanjutnya bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan diberi akal budi dan kehendak yang bebas agar dapat mengatur dan melestarikan alam. Manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Dengan maksud apa? Agar manusia dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia diberi kehendak bebas, tidak untuk menaklukkan bumi, menaklukkan ciptaan yang lain, tetapi manusia diciptakan untuk mengatur, melestarikan alam, karena manusia diberi tanggung jawab yang besar oleh Allah untuk melestarikan alam. Nah, sekarang kita perlu menyadari juga sebagai laki-laki apa sih yang perlu kita kembangkan. Pertama, mengembangkan cara berpikir yang baik. Semakin Anda lebih dewasa, semakin Anda tambah umurnya, semakin belajar untuk berpikir yang baik. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa mau melindungi yang lemah. Jangan biasakan menindas atau merasa menang sendiri, tetapi mari kita tumbuhkan rasa untuk melindungi yang lemah. Yang ketiga, berlatih untuk bersikap bijaksana. Apa sih bijaksana? Sederhananya, kebijaksanaan itu adalah di mana kalian atau anak-anak bisa menempatkan diri. Itu adalah sikap bijaksana. Ketika bergaul dengan teman, menempatkan diri, cara bergaul dengan teman seperti apa. Nah, ketika bergaul dengan guru, menempatkan diri, bagaimana sih berbicara pada guru. Ketika dengan orang tua, berbicara sopan dengan orang tua. Itu adalah namanya berlatih untuk bersikap bijaksana. Berlatih dari hal yang sederhana. Berlatih untuk berpendirian yang kuat. Lalu yang kelima, mengasihi sesama. Perlu disadari juga sebagai perempuan juga harus bisa mengembangkan diri dengan baik. Pada masa transisi ini, masa menuju ke dewasa, sebagai perempuan juga harus bisa mengembangkan diri dengan baik. Pertama, bertutur kata yang lemah lembut, ya. Perempuan sebaiknya berkata-kata yang lemah lembut, tidak berdiri lalu kalau bahasa Jawanya melangkerik, lalu teriak-teriak, tetap bertutur kata yang lembut. Nah, kelembutan hati itu yang biasanya keistimewaan perempuan, ya. Melatih perasaan agar lebih halus. Bertingkah laku yang lemah gemulai, tidak kasar, tidak dikit membuang benda atau apa, tapi bertingkah laku yang lemah gemulai, lembut, ya. Lalu yang keempat, berdandan yang wajar dan santun. Tidak usah aneh-aneh. Aneh-aneh dalam arti apa? Misalnya berdandan pakai lipstik lalu kemana-mana gitu ya, lipstiknya mau yang banget tebal gitu misalnya, seperti itu. Berdandanlah yang wajar, yang santun, pakai pakaiannya bagus, yang bersih. Bagus tidak berarti harus baru, tetapi pantas untuk dilihat. Lalu sekarang kita masuk ke peneguhan. Apa sih? Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28, Allah memberi tugas kepada manusia ciptaannya. Untuk apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak. Dari serangkaian tadi, ini adalah
peneguhan singkat dari Kejadian bab 1 ayat 28 bahwa sebenarnya dari kekurangan dan kelebihan sebagai manusia dan sebagai laki-laki maksud saya dan sebagai perempuan, dan kita harus untuk saling melengkapi, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Ingat, menaklukkan bukan berarti menguasai secara negatif atau menaklukkan dalam arti menghancurkan, tetapi menaklukkan itu melestarikan, menguasai, dan menggunakan alam ini secara baik. Yang ketiga, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukan berarti membasmi semuanya ini, tapi kita merawat, menjaga, kita ambil secukupnya, kita makan secukupnya, lalu kita juga melestarikannya. Ya. 3 perbedaan pokok antara manusia dengan makhluk ciptaan lain. Apa itu? Pertama, manusia berakal budi dan makhluk lain tidak. Kita harus menyadari ini. Kedua, manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah dan makhluk lain tidak. Manusia berakal budi, makhluk lain tidak berakal budi. Manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah, makhluk lain tidak. Lalu yang ketiga, manusia diberi kuasa untuk mengolah bumi dan makhluk lain tidak. Tugas, sebagai tugas, semuanya silakan nanti mengerjakan lewat Google Form ya. Tugasnya apa? Di Google Form ada soalnya, lalu kalian nanti bisa mengerjakan langsung di situ. Sudah Pak Arik bisa langsung cek, dan Google Form ini akan Pak Arik share melalui wali kelas kalian semua. Untuk kata, terima kasih. Semoga kita bisa mengembangkan, bisa mengenali, dan bisa menjalani masa transisi menjadi dewasa. Entah anak-anak sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, jadilah laki-laki yang sungguh laki-laki dan jadilah perempuan yang benar-benar perempuan. Terima kasih dan selamat belajar.